Oke, udah ada yang CO di marketplace XFX 6 RX 6600 8GB GDDR6, mau kirim ke Tasik ya kalau nggak salah tadi lihat. Mahanya agak sedikit Sunda sama ini, maaf ya, agak nggak enak badan, bukan nggak enak badan sih, mungkin agak sedikit mindeng nih suara. Nyakang agak sedikit Sunda nggak apa-apa ya. Mungkin orang Sunda asli bukan dari Tasiknya. Oke lah, gini, apa ya, ada sedikit pembahasan dulu nih, tentang percakapan di chat mungkin ya. Eh, apa namanya? Ya emang begitu sih. Apa namanya? Kalau misalkan yang VGA VGA bekas mining tuh bukan rata-rata sih, cuman agak hati-hati. Ya agak hati-hati sih ya. Agak hati-hatinya gini, pokoknya di pertengahan lah, bukan awal. Jadi sekitar pertengahan 2022 ke bawah sampai awal tahun 2020 lah, atau di akhir 2019, yang pembelian di tahun itu tuh agak sedikit rawannya tuh VGA bekas mining. Jadi eh, banyak eh, yang jual-jual bekas mining tapi ngaku-ngakunya bekas gaming atau bekas pakai biasa gitu. Kadang-kadang fisik juga, kayak misalkan nggak ada korosi, karat atau apapun, bisa jadi karena perawatan, bisa jadi. Cuman nggak semua ya. Jadi nggak semua di tahun ya di akhir 2019 sampai pertengahan 2022 ada sih VGA VGA yang apa namanya, yang bukan bekas mini, ada. Cuman kebanyakannya bekas mini kan, karena kan historinya kan, riwayatnya kan, waktu tahun 2020 sekian tuh lagi marak-maraknya VGA mahal-mahal ya. Jadi banyak yang nimbun beli VGA, yang borong VGA terus pakai mining, sehingga barang-barang VGA tuh langka, yang baru pun kalau ada pun mahal banget ya, sampai 15 juta 20 juta kan. Mau di Nvidia, mau itu di Radeon ya kan. Ya makanya sih emang agak sedikit rawan ya, tapi saya insya Allah lah, walaupun ini VGA-nya apa sih, bukan VGA-nya sih, walaupun ini nggak walaupun, pokoknya mah saya memberikan VGA, menjual barang VGA itu diusahakan yang enggak, atau enggak bohong-bohongan gitu. Kadang-kadang kan bukan bekas mining, penjual mah kan kayak gitu ya. Nah kalau misalkan nggak ada kepercayaan dari pembeli, ya beli juga nggak bakalan jadi. Nah tapi kalau misalkan pembelinya yang pinter mah ya, mungkin bisa dikasih tahu tanggal pembelian atau apa aja kan, bisa tahu lah ya. Tapi tetap sih, walaupun nggak ada kepercayaan dari akangnya gitu, mau beli VGA-nya, mau gimana gimana pun takut gampang rusak atau gimana gitu ya, nggak bakalan jadi beli-beli. Tapi yakin kok, karena ini VGA bukan bekas mining, karena ini pembelian tahun 2023, jauh banget dari mining. Jadi ya di pak VGA bekas PC gaming rumahan, jadi kadang dipakainya nggak setiap hari main gaming terus kali ya, paling weekend paling dalam sehari juga, katakan 1 jam 2 jam main game, atau mungkin seminggu 2 kali, hari Sabtu Minggu doang, 4 jam 8 jam mungkin ya, kalau misalkan pemakaian biasa mah. Terus apa lagi ya, ya cukup yakin sih, walaupun ini garansinya sudah habis, garansi distributornya, tapi ini yakin saya, awet lah. Dalam arti awet itu eh dengan catatan ya, power supply-nya yang bagus ya, minimal yang ini kan TDP-nya 120 berapa ya,
pokoknya mah 500 watt, power supply 500 watt 8 plus bronze yang bagus mah, yang merek bagus mah, yang udah masuk jajaran clear result mah udah aman banget lah, aman banget. 500 watt yang POC yang bagus. Terus kalau udah POC yang bagus, terus yang mudah-mudahan sih jangan apes ya. Kadang-kadang kalau misalkan lagi apes mati lampu kena VGA bisa jadi, cuman jangan lah ya. Tapi kalau misalkan power supply yang bagus masih ya, kalau misalkan mati lampu tuh dia menjaga komponen komputer itu, menjaga sih. Jadi sekalinya cepret misalkan mati lampu, yang rusak tuh gak bakalan ngejar ke si ngejar ke si VGA atau hard disk atau SSD atau prosesor atau motherboard. Kalau dia pasti berkorbannya mendingan rusaknya power supply gitu. Tapi ya begitu. Tapi saya yakin nih, karena pemakaian pun ini udah dari pembelian 2023 4 5, wow, berarti udah 2 tahun ya. 2 tahun kurang 2 tahun lebih dikit, karena kan habisnya di garansi off-nya di Agustus bulan kemarin kan. Sekarang September, Agustus ya, baru off gitu, baru off garansi distributornya. Ya paling nggak disering pakai banget mah dijamin awet sih, insya Allah aman. Kok jadi panjang. Ya begitu Kang ya. Apalagi ya, oke langsung aja lah ya. Ini saya udah terpasang VGA-nya yang XVX RX 6600. Oh iya, mau tadi satu lagi nih pembahasan yang katanya pengen yang RX 6600 XT. Ya emang beda harga sih, mungkin berapa ya di pasaran. Cuman kalau dibandingin performa sih beda tipis. Beda tipisnya ya itu paling 5%. Nah 5% lah ya, kurang lebih kalau main gaming. Paling enak main gaming di Radeon sih, emang enak main gaming tuh. Jadi dari harga, performa itu gaming tuh udah paling aman banget gitu, enak banget. Tapi kalau misalkan di kubu Nvidia emang agak mahal sih, pricely. Kalau ini cukup lah 8 GB, apalagi dipakai monitor yang full HD itu aman banget. Tinggal menyesuaikan resolusi, settingan grafik itu, mau game Wukong, Black Mythic Wukong atau yang game-game berat apapun, kalau di setting lagi pengaturan grafiknya sih cukup aman lah, playable. Terus ya itu perbandingannya mah, cuman kelebihannya itu yang RX yang 6600 tuh lebih hemat daya. Kalau yang 6600 emang sih agak sedikit boros sih ya, TDP-nya juga. Oke. Benar. Terus apa lagi? Oh iya, ini langsung aja. Ini udah terpasang, ini udah ya. Saya dites di benchmark down trial Final Fantasy, terus di super possession benchmark, terus di 3D Mark ya. Kenapa nggak di videokan pas pas pengetesannya, karena itu mempersingkat durasi ya, karena ntar uploadnya lama di YouTube. Terus ditambah ya, oh ya ntar ada pengetesan terakhir ini nih, ntar di mana sih ini buat memastikan. Ntar saya di tes ini untuk bukan terakhir sih, pengetesan benchmark ini. Ntar saya akan menjelaskan semua penjelasan di semua masing-masing benchmark, kayak 3D Mark, Engine Valley, Superposition sampai ke Down Trial Final Fantasy. Oke, kita mulai aja langsung ya, kita berjalan. Run. Oke, sudah berjalan ya ini sampai ada hasilnya.
Oke, nanti pas pertengahan mungkin ya. Sekarang masih dingin, VGA-nya masih dingin. Nah, di situ ada kelihatan nggak? Di sini berjalan di GPU-nya suhunya di 55 ya, cukup dingin. Nah, ntar. Akunya sambil ini dulu kali ya, sambil ngopi nih. Ah, Nah, udah berjalan ya. Suhu udah mulai naik di 64 derajat ya. Dan di sini saya mau menjelaskan, kan sedang berjalan nih. Kipas senyap ya, nggak berisik atau apa gitu, dan berputar sih. Berputar tuh. Nggak berisik atau kayak germecik atau truk 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 truk, nggak ada. Jadi ya kalau angin, suara angin mah normal kali ya. Jadi sangat adem lah, nggak ganggu telinga. Coba saya matiin dulu suara volume ininya. Nah, jadi nggak ada suara aneh-aneh dari kipasnya. Kayak misalkan kericik-kericik atau krek-krek atau apa. Cukup enak lah. Jadi kalau main game tuh tiis gitu. Si telinga teh main game anteng lah. Ya, udah dideketin nih. Udah dideketin, terus ini kan udah apa, posisinya juga nggak, posisi casing terbuka ya, nggak tertutup. Apalagi kalau udah tertutup itu nggak terdengar sama sekali. Oke, lanjut lagi ya. Ini benchmarknya masih berjalan dan suhunya di sini 66, 65, 66 lah ya. Tuh masih berjalan ya kan. Saya nyalain lagi suaranya. Oke. Nah, ini udah ada hasilnya. Hasilnya di Engine Valley Benchmark ini terdeteksinya, padahal di sini saya pakai Windows 10 tapi di benchmarknya Windows 8. Emang agak-agak sedikit gitu sih, tapi kalau data yang terdeteksi ini akurat, gak bakal salah. Kalau ini emang kadang-kadang sih yang Engine Valley ini mah harus update. Kalau update ya harus bayar. Oke, udah ya di Engine Valley, udah di tes benchmark, saya di close dan menerangkan benchmark yang lain. Oke, dimulai dari 3D Mark dulu ya. Di sini hasil scoresnya sudah terdeteksi. Nah, di sini udah mana ya? Nah, ini nih. AMD Radeon RX 6600. Nah, yang ini sih yang pentingnya mah, nunjukinnya. Di sini kan ada yang warna hijau sama biru. Kalau yang hijau itu temperaturnya kalau prosesor, kalau yang biru itu temperatur dari VGA GPU ya. Dari 44 derajat. Nah, berjalan terus. Berjalan 60 GPU 65 ya, seperti yang tadi sih, nggak bakalan jauh beda. 67 paling tinggi, turun 60, 59, 61, 63. Oke, 61, 63, 65, 66, 6, 67,
67 lah, paling tinggi 67 lah ya. GPU 67 itu mah CPU kali. Bentar salah nih, kadang-kadang pindah-pindah. GPU 66 67, oh iya 67. Oke, 53. Oke, coba ulangi lagi. Ya benar, sekitaran GPU 67 paling tinggi. Oke, di sini sudah saya terangkan, dan ini hasil scoresnya. Dari grafiknya ada scoresnya juga, dan ini hasil keseluruhan time spy-nya. Sama saya kalau ini udah, sama saya di close ya. Close, yang ini udah. Sekarang akan menerangkan yang ini hasilnya. Oh, ini tuh XVX Radeon RX 6600. Nah, di sini udah apa namanya? Agak enak badan nih, sorry ya. Udah di hasilnya udah ada 5607 di apa? Supervisation-nya di 4K nih. 4K loh ya, bukan yang 2K atau yang Full HD, ini 4K, resolusi 4K. Lancar sekali dan hasilnya. Dan di sini, nah ini nih, ini dulu deh. Ini GPU-nya. Ini pakai updatean yang terbaru ya. Driver yang terbaru tuh. Jadi kalau misalkan mau install driver yang updatean yang terbaru nggak akan masalah, nggak ada aneh-aneh lah pokoknya mah. Tinggal install aja, mau yang updatean yang baru atau yang jadul juga pun lancar ini Radeon mah, nggak ada yang aneh-aneh. Di sini pun suhu sensornya nih kelihatan maxnya ya, 67 paling tinggi. Average yang rata-ratanya 51, rata-rata average tuh di minimalnya di 37. Ini sama deteksi suhu GPU-nya di HW Info ini. Nah, HW Info ini udah ya. Yang penting mah suhu sih, kalau suhunya stabil main game apapun juga lancar sih sebetulnya. Oke, suhunya di paling kecil tuh 36, paling maksimal ya 67 yang tadi ya. Rata-rata 51 sama ya. Oke. Ini current tuh yang sedang berjalan. Dan ini keterangannya. Nah, yang ini sih ya udahlah ya. Yang penting mah suhu stabil sih aman. Pokoknya suhu ada di apa? Maksimal tuh di 85-an lah. 85 tuh udah hati-hati lah. 85 derajat tuh udah hati-hati, harus ke diri pasta. Tapi kalau misalkan di sekitar maksimal lagi main nih, misalkan masih 60-an, 70-an, 80, pas lah, katakan 80 pas itu masih aman. 85, nah itu harus ada agak dikit hati-hati buat ripasta VGA. Tapi di sini maksimalnya di 67, masih aman jaya lah. 67 mah normal banget di full load main game, mau main game, edit video atau render yang lain pun. Nah, oke, yang terakhir di sini saya ini mah udah ya tadi yang buat ngedeteksi benchmark. Nah ini di benchmark Dawn Trail Final Fantasy. Nah ini ada hasilnya ya, di resolusi ini, dan hasilnya ini hasilnya udah ada, berarti terdeteksi tanggal pengetesannya di sini. Tanggal 16 bulan 9 tahun 2025 jam setengah 4-an lah ya, sore. Tuh, sesuai lah, gak beda jauh. Di sini udah jam 4 lebih, jam 4 lebih 10, dan tanggalnya sama 16/09/2025. Oke. Udah ya, udah ngejelasin semuanya, cukup jelas. Kalau udah cukup jelas tinggal diulang lagi nontonnya ya. Oke, close dulu. Close. Saya mau matiin komputernya, mau dicabut VGA-nya. Nanti kalau udah dicabut, saya akan videokan sampai tutup packing. Udah tutup packing ya udah. Sambil ngobrol-ngobrol aja sih, biar nggak ini.
Jadi ingat ini teh apa, eh kemarin bulan apa ya, April atau Maret. Oh, poeknya. Bentar ya. Ah udahlah, nih langsung aja deh biar nggak lama. eh Bulan April apa Maret ya. Jadi ada yang mau beli, orang Tasik sama, dan herannya dia nggak pengen beli lewat Shopee, pengen ke rumah pengen ngetes katanya. Orang Tasik loh, jauh-jauh kepada Larang, datang dari jam berapa gitu, malam datang ke sini. Ya boleh saya teh, boleh ya. Sok itu terakhir tuh beli ini deh, beli VGA MSI yang 6600 XT. Itu harganya waktu itu tuh, waktu bulan April tuh berapa ya, dua tujuhan lah, dua tujuhan, 2750 kalau nggak salah. Beda tipis sih sama yang XT harganya mah, beda 300-400 lah ya. Cuman kalau performa ya ya bisa dibilang beda-beda tipis juga. Dah ya pasti, yang pasti ada kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau yang ini mah Akang dapatnya mantep sih Kang. Mantapnya karena apa? Ini yang Vega-nya masih masih fresh banget. Fresh banget tuh dalam arti walaupun bekas, ini mah bisa dibilang kayak baru. Kayak barunya tuh karena dari fisiknya masih mulus, segel segel distributornya belum rusak, segel apa? Segel bawaannya dari SVX-nya belum belum rusak. Jadi sangat-sangat mulus banget. Gak akan bakalan kecewa deh. Kadang saya suka malu kalau misalkan jual barang yang misalkan apa? Yang misalkan karatan, korosi, fisiknya kurang oke lah misalkan. Malu ah. Ke tangan juga gatel gitu. Ke tangan juga gatel kalau ada yang kurang ganteng tuh. Ntar sambil jalan ntar ditunjukin videonya apa, VGA-nya. Nah udah dicabut. Ini sih dari semua seri RX 6600, ini yang SFX ini diameternya lebar loh. Proyeknya ini diameternya lebar loh. Jadi fan-nya tuh ukurannya tuh agak sedikit, agak sedikit lebaran lah, gede gitu, lebaran gede. Kalau misalkan dari ketebalan heatsink mah cukup standar lah ya, karena seri 6600 gak terlalu tebal juga karena sesuai komposisi. Aduh sambil ngerokok ini teh kagok bentar. Nah, oke. Dibawa, lupa nggak nyalain lampu tadi pas ini di luar lah. Kalau cahaya luar mah bisa ini. Wah mulus pokoknya tuh, nggak ada karat-karatan. Ini mah makanya saya suka foto pakai lampu, nggak pakai lampu, cahaya asli gini tuh realnya tuh nggak akan nipu pakai lampu. Kalau pakai lampu mah kelihatan ada borok-boroknya. Nggak, kalau pakai lampu nggak kelihatan ada borok-boroknya. Kalau pakai cahaya asli gini, borok sedikit pun bisa kelihatan. Oke. Ntar lah kalau misalkan udah sampai barangnya. Ini tuh cukup lebar, fan-nya tuh gak kecil biasa gitu, gak kecil pada umumnya, cukup lebar lah. Jadi fan-nya tuh cukup maksimal. Oke, sekarang ke bawah mau sampai di packing.
Gunting mana gunting dah? Nah, biasa dibawa parah. Dusnya. Itu plastik aslinya, tambahin lagi ya biar aman sampai tujuan. Aduh, lagi gak enak badan dikit nih, aduh. Mungkin cuacanya ini teh. Yang itu urusin yang cerita tadi bulan April apa Maret gitu ya, sama orang Tasik ngebelain pengen beli VGA sampai pengen main ke sini. Ya kata saya masih oke aja, mangga aja sambil dites. Padahal mah di pengiriman juga bisa gitu. Nah bebas lah ya, kalau mau ketemu ya ketemu, beli langsung ya hayu, mau kirim-kirim juga nggak apa-apa. Masuk nggak ya? Di bawah deh, biasa enak di bawah. Kagok. Wah, masuk lah ya, aman.
Ini gini aja, ntar tarik gini gampang ya. Yang penting aman sampai selamat sampai tujuan. Nah, udah. Oke. Bentar, ini apa sih? Kok agak ini, bentar ya, rada nyenleg, bentar. Tuh. Asa kembung. Bentar. Soalnya harus hati-hati sih, ntar pas datang ada yang aneh-aneh. Nah, aman. Nah, aman. Kirain kenapa. Sip. Aman. Dari Tasik, kebetulan istri saya orang Ciamis sih, tapi kalau misalkan kesini ke Padalarang mungkin ngabisin perjalanan 4 jam kali ya kalau pakai motor.
Sip, mantap. Aduh. Aduh. Lagi agak sedikit gak enak badan nih teh dah. Demam. Maaf ya kan ya yang lainnya. Aduh. Oke, tinggal dipakemin. Oke. Sip, aman. Nah, beres ya. Lumayan sampai 41 menit.
Oke ya Kang ya, ini mau sudah setelah video ini mau langsung kirim ke via ekspedisi JNE. Bukan terakhir ya, penutupan video ini ini diperhatikan ya, power supply-nya yang rekomendasi ya, biar enak juga, biar awet lah ke komponen yang lain juga, apalagi VGA. Terus kalau misalkan akangnya tidak ingin hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan, videokan juga unboxing sampai pemasangan ya. Terus rekam juga apa yang power supply yang akan pakai. Jadi mulai unboxing di videoin tanpa putus atau pause di video, tanpa uncut, pokoknya tanpa edit di video ini rekam sampai pemasangan, sampai nyala, sampai udah dites. Kalau misalkan buat jaga-jaga ya Kang ya, jadi sama-sama enak, ke saya juga enak, ke akangnya juga enak kalau misalkan mau komplain. Terus tapi kalau misalkan akangnya gak usah deh percaya atau gimana ya, minimal video unboxing aja buat mastiin bahwa barang tuh nggak rusak gitu atau apa gitu kan. Kalau misalkan ada apa rusak di perjalanan ekspedisi, di kurir, saya juga nggak mau gitu kan kalau rusak ya. Jadi sama-sama enak gitu, akangnya enak, saya juga enak. Amin dan awet. Oke. Kalau gitu langsung di OTW-in sampai ke Tasikmalaya nya Kangnya. Salam dari Bandung ya Kang ya. Hatur nuhun.